Oke, kalau udah klik video ini, kalau misalkan kalian belum mau olahraga, yaudah klik video ini di saat kalian mau olahraga. Kalau ini sekarang kamu mau olahraga, oke dengarkan. Pertama-tama kalian hilangkan dulu eh, kemauan untuk keluar dari video ini. Dengarkan dulu video ini. Kemudian kalian kayak udah mau olahraga kan, pikirin olahraga apa yang kalian lakukan. So, misalkan mau treadmill, oke, kalian identifikasi step minimalnya atau minimumnya atau yang gampangnya menuju olahraga itu. Misalkan kalian mau lari, oke, pakai kaos kaki, pakai sepatu. Kalian mau nge-gym, oke, sama juga pakai baju gym, uh, siap-siap aja buat pergi ke gym. Kalian mau calisthenics atau olahraga badan body weight, oke, kalian mungkin ganti baju dulu aja, atau kalau misalkan siap, yaudah kalian ke tempat yang lebih nggak banyak distraksi, misalkan ke tempat ruang tamu lah yang lega gitu kan buat olahraga. Itu dulu aja. Pikirkan itu apa hal minimumnya yang mana ketika kalian melakukan hal itu akan memberikan kalian momentum, dan bisa jadi kalian setelah melakukan itu kalian bisa jadi kepengen buat olahraga, tapi nggak harus. Sampai itu dulu aja, identifikasi dulu aja. Aku kasih 5 detik ya. Oke, itu hal minimumnya. Next yang dilakukan adalah kalian bikin janji dulu ke diri kalian supaya otak kalian percaya sama kalian. Oke, aku cuman harus lakuin hal minimumnya itu aja. Cuman harus pakai kaos kakinya aja. Cuman harus ganti baju aja atau harus siap-siap tasnya aja buat ke gym. Itu dulu aja. Aku cuma harus lakukan itu. Dan kalau misalkan ternyata mau lanjut, boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ya, sampai situ. Enggak juga nggak apa-apa. Kayak misalnya udah lakuin itu, udah pakai kaos kaki, semua udahan nggak apa-apa. Tapi ini premis kedua, kalau misalkan kalian mau lanjut, yaudah lanjut aja, dan kalian bisa berhenti kapan aja. Misalkan oke, pakai kaos kaki, lanjut deh, yaudah pakai sepatu, jalan semenit, udahan, nah itu nggak apa-apa. Pakai tas gym, pergi jalan, nyetir atau pesan gojek, nyampe mana, aduh nggak jadi, berhenti, nggak apa-apa. Yang penting kalian jalan aja sampai kalian mau berhenti, karena momentumnya udah hilang, karena udah nggak mood, nggak apa-apa. Yang penting kalian ada janji kotak bahwa ini tuh tidak dipaksakan, kalian bisa berhenti kapan aja. Oke, sekarang udah itu, kalian sekarang kita pakai 3 second rule. Apa itu? Kita dalam 3 detik kita gunakan semua tenaga yang kita punya untuk melakukan hal minimum itu, supaya ada triggernya, ada startnya gitu. Oke, 3, 2, 1. Aku pakai kaos kaki, kalian terserah ngapain. Tuh. Kita langsung lakukan. Kita ya lakukan hal minimumnya.
lanjut aja. Kalian boleh berhenti, tapi kalau misalkan mau lanjut ya lanjut aja sampai nanti mau berhenti pada waktunya. Hi there. It's currently 4 p.m. with a current temperature of 28 degrees Celsius. Today's low is 19 degrees and the high is 23 degrees. Looks like it'll be a cloudy day. Have a great day. Bila kata-kata yang muncul bersifat netral, gundahan tersebut hanya muncul bila kata-kata itu disajikan ke belahan kanan, bukan belahan kiri. Pendek kata, perilaku mereka tampaknya diakibatkan oleh mekanisme syaraf yang memperlambat atau mengganggu pemindahan informasi yang tidak mengenakan. Berarti mereka tidak memasukkan ketidaksadaran akan terganggunya mereka. Otak mereka lah yang menahan informasi itu. Persisnya, lapisan perasaan halus yang menutupi persepsi yang mengganggu semacam itu barangkali disebabkan oleh pengaruh lobus prefrontal kiri. Davidson terkejut ketika ia mengukur tingkat kegiatan di lobus prefrontal mereka. Kegiatan mereka yang menonjol jelas-jelas di sebelah kiri, pusat perasaan positif.
dan kurangnya kegiatan di belahan kanan, yaitu pusat negativitas. Orang-orang ini menampilkan diri pada sisi positif dengan suasana hati yang menyenangkan. Kata Davidson kepada saya, mereka mengingkari bahwa stres merisaukan mereka, dan mereka menunjukkan suatu pola kegiatan frontal kiri, walaupun sekadar duduk-duduk, yang dapat dikaitkan dengan perasaan positif. Kegiatan otak ini barangkali merupakan kunci dari pernyataan-pernyataan positif mereka. Kendati ada perangsangan fisiologis yang mencolok, yang mirip dengan beban stres. Teori Davidson adalah bahwa dalam pola kegiatan otak menghadapi realitas yang sama yang suram dengan sudut pandang yang positif merupakan pekerjaan yang menuntut banyak energi. Naiknya rangsangan fisiologis barangkali disebabkan oleh usaha tak lelah-lelahnya sirkuit syaraf untuk mempertahankan perasaan positif, atau untuk menekan atau menahan setiap perasaan negatif. Pendek kata, ketergangguan unfathomableness merupakan sejenis pengingkaran halus, suatu disosiasi positif, dan barangkali merupakan kunci menuju mekanisme syaraf yang berperan pada keadaan-keadaan disosiatif yang lebih berat yang terjadi. Misalnya pada gangguan stres pasca trauma. Apabila sekadar menyangkut ketenangan, kata Davidson, hal itu agaknya merupakan strategi yang bermanfaat untuk pengaturan diri emosional, meskipun dengan kerugian yang belum diketahui terhadap kesadaran diri. 6. Kecakapan utama. Sekali dalam hidup, saya dilumpuhkan oleh rasa takut. Waktu itu, saya harus mengikuti ujian kalkulus ketika baru menginjak tahun pertama di perguruan tinggi. Entah bagaimana, pokoknya saya tidak belajar. Saya masih ingat ketika saya memasuki ruang ujian di pagi hari musim semi, itu dengan perasaan kacau balau menggelayut di hati. Padahal saya kerap mengikuti kuliah di ruang itu. Tetapi pagi itu pandangan di luar jendela seakan-akan kosong, dan ruang ujian itu pun terasa tidak ada. Yang nampak hanya petak-petak ubin di hadapan saya sewaktu saya berjalan menuju bangku di depan pintu. Sewaktu saya membuka buku ujian yang bersampul biru itu, telinga saya dipenuhi suara degup jantung, kecemasan, serta saya rasa menghantam perut. Saya melihat soal-soal ujian itu sekilas, putus asa. Selama 1 jam saya hanya mampu memandangi soal-soal itu, sementara pikiran saya berputar-putar merenungkan akibat yang akan saya tanggung. Gagasan yang sama terulang terus-menerus, membentuk lingkaran pita ketakutan dan kekhawatiran. Saya duduk tak bergerak, persis seekor hewan yang mati kaku terkena panah beracun. Yang paling mengejutkan saya akan momen menakutkan itu adalah betapa otak saya jadi macet. Saya menyia-nyiakan waktu ujian dengan tidak berusaha membuat jawaban sebisa-bisanya. Saya tidak melamun, saya hanya mampu duduk terpaku karena ketakutan, menunggu siksaan itu berakhir. Kisah di halaman 106 tentang siksaan akibat rasa takut adalah pengalaman saya sendiri. Hingga kini, bagi saya kisah itu merupakan bukti paling meyakinkan akan pengaruh menghancurkan siksaan emosional terhadap kejernihan mental. Sekarang saya memahami bahwa siksaan saya itu boleh jadi merupakan saksi kekuatan otak emosional untuk mengalahkan
bahkan melumpuhkan otak dalam. Bahwasanya gangguan emosional dapat mempengaruhi kehidupan mental, bukan barang baru bagi para guru. Murid-murid yang cemas, marah, atau depresi mengalami kesulitan belajar. Orang-orang yang terjebak dalam keadaan ini juga menemui kesukaran menyerap informasi dengan efisien atau menanganinya dengan benar. Sebagaimana telah kita lihat dalam bab 5, emosi negatif yang kuat membelokkan setiap perhatian agar selalu tertuju pada emosi itu sendiri, menghalang-halangi usaha yang berupaya memusatkan perhatian ke hal-hal lain. Sesungguhnya, salah satu pertanda bahwa perasaan telah keluar jalur dan mengarah menjadi penyakit adalah bila perasaan begitu kuatnya sehingga mengalahkan pikiran-pikiran lainnya, terus-menerus menyambut upaya-upaya untuk memusatkan perhatian pada hal-hal lain yang sedang dihadapi. Konsentrasi pikiran orang yang sedang menjalani proses perceraian yang menyakitkan, atau anak yang orang tuanya akan bercerai, tidaklah pada pekerjaan rutin kantor atau sekolah yang remeh-remeh. Pada orang yang mengalami depresi klinis, pikiran yang bernada mengasihani diri dan merana, putus asa dan kehilangan pegangan, mengalahkan semua pikiran lainnya. Bila emosi mengalahkan konsentrasi, yang dilumpuhkan adalah kemampuan mental yang oleh ilmuwan kognitif disebut ingatan kerja, yaitu kemampuan untuk menyimpan dalam bentuk semua informasi yang relevan dengan tugas yang sedang dihadapi. Yang mengisi ingatan kerja bisa sesederhana angka-angka nomor telepon, atau bisa serumit plot cerita yang berbelit-belit yang dijalin seorang penulis novel. Ingatan kerja merupakan contoh sempurna fungsi pelaksanaan dalam kehidupan mental, karena ingatan kerjalah yang memungkinkan semua upaya intelektual dapat terlaksana, mulai dari mengucapkan kalimat hingga menguraikan proposisi logika yang rumit. Korteks prefrontal menjalankan ingatan kerja dan hendaknya ringan, merupakan letak perjumpaan antara perasaan dan emosi. Bila sirkuit limbik yang bermuara di korteks prefrontal dikuasai beban emosional, salah satu kerugiannya adalah berkurangnya keefektifan ingatan kerja. Kita tidak mampu berpikir jernih, sebagaimana ketika saya menghadapi ujian kalkulus tadi. Di pihak lain, jangan melupakan peran motivasi positif. Kumpulan perasaan antusiasme, gairah, dan keyakinan diri dalam mencapai prestasi. Studi-studi terhadap para atlet olimpiade, musikus kelas dunia, dan para grandmaster catur menunjukkan adanya ciri yang serupa pada mereka, yaitu kemampuan memotivasi diri untuk tak henti-hentinya berlatih secara rutin. Dan karena syarat untuk menjadi orang yang berprestasi pada tingkat dunia semakin tinggi, latihan rutin yang ketat ini sekarang tampaknya mulai dicokokkan sejak masa kanak-kanak. Pada Olimpiade tahun 1992, anggota regu selam Cina yang berusia 12 tahun telah melalui jam latihan keseluruhan yang setara dengan yang dihabiskan
oleh anggota regu Amerika yang berusia awal 20-an. Para penyelam Cina memulai latihan ketat mereka pada usia 4 tahun. Senada dengan itu, pemain biola terhebat di abad ke-20 belajar menggesek biola sejak usia sekitar 5 tahun. Jagoan-jagoan catur internasional mulai bermain catur rata-rata pada usia 7 tahun. Sementara mereka yang hanya menonjol pada tingkat nasional baru belajar pada usia 10 tahun. Memulai lebih dini memberikan keuntungan seumur hidup pada murid paling cerdas di kelas biola pada Akademi Musik Terbaik di Berlin. Pada usia awal 20-an telah menghabiskan 10.000 jam latihan. Sementara murid-murid di bawahnya rata-rata menghabiskan 7.500 jam. Tampaknya yang membuat mereka amat istimewa di tengah persaingan keras dibandingkan orang-orang lain yang berkemampuan kurang lebih sama adalah tingkat ketahanan yang dimulai pada awal hidup mereka untuk mampu menempuh latihan rutin yang berat selama bertahun-tahun. Ketekunan itu terutama bergantung pada sifat emosional, antusiasme serta kegigihan menghadapi tantangan. Keuntungan tambahan atas sukses dalam kehidupan yang didorong oleh motivasi selain karena kemampuan bawaan lainnya dapat dilihat pada unjuk kerja yang menakjubkan mahasiswa-mahasiswa Asia di sekolah-sekolah Amerika. Serta di berbagai bidang pekerjaan. Salah satu tinjauan yang cermat akan fenomena itu memperlihatkan bahwa IQ rata-rata anak-anak Amerika keturunan Asia mungkin hanya unggul 2 atau 3 poin saja dibandingkan IQ rata-rata orang kulit putih. Namun, pada bidang profesi utama seperti hukum dan kedokteran yang akhir-akhir ini banyak diserbu oleh orang-orang Asia Amerika itu sebagai suatu golongan IQ mereka seolah-olah jauh lebih tinggi, setara dengan IQ 110 bagi orang-orang Amerika keturunan Jepang dan 120 bagi keturunan Cina. Dulu perkaranya dapat dilihat dari awal masa-masa sekolah. Anak-anak Asia belajar lebih rajin daripada anak-anak kulit putih. Sanford Dorenbuch, seorang ahli sosiologi dari Stanford University yang mengamati lebih dari 10.000 murid sekolah menengah atas, menemukan bahwa orang-orang Asia Amerika menghabiskan waktu 40% lebih banyak
appreciation for the mooncake. Lagi bikin video. Iya, biasa. Ada Alji. Aku suka berpikir bahwa membangun kebiasaan atau berproses atau dalam hal konteks olahraga itu sangat mirip dengan kita nyetir jalan. Enakan mana coba? Enakan bisa ngebut selama misalkan 30 detik terus mandek gitu selama 10 menit terus lancar lagi terus mandek lagi, atau enakan kalau misalkan jalannya kosong aja gitu tapi kita jalannya pelan misalkan ya karena nggak mau cepet-cepet aja gitu, mau menikmati jalan. Tapi lebih enak mana? Waktu kita sampai ke destinasi tetap sama, misalkan 30 menit atau misalkan sejam, tapi yang satu mandek ngegas, atau yang satu jalan kosong terus mulus saja selama perlahan, akhirnya sama, waktunya sama, tapi lebih enak mana? Kalau aku sih lebih enak jalan mulus, kita jalan terus aja ya, ada progresnya, kelihatan gitu, kita konsisten. Nah, hal yang sama juga terjadi pada olahraga atau membangun kebiasaan lainnya, dimana alih-alih kita semangat kemudian kita langsung ngegas, misalkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu kita olahraga sejam 2 jam, habis itu kita molor, males, burn out, capek selama sebulan kita nggak olahraga, terus kita semangat lagi 3 hari, terus malas lagi 2 minggu. Bandingkan itu dengan orang yang konsisten olahraga selama 30 menit tapi setiap hari, atau misalkan 45 menit tapi setiap hari dan perlahan-lahan dibangun. Lebih cepat mana orang itu buatnya sampai ke tujuannya dia gitu, secara fisik lah, secara kesehatan. Lebih cepat mana? Pasti lebih cepat orang yang konsisten gitu. Jadi kenapa kalian masih mikir oke, mulai resolusi tahun baru gue bakal mulai olahraga gitu, terus ngegas aja misalkan seminggu, terus sudah aja hilang, mungkin selama setahun kalian gak olahraga lagi, terus tahun baru lagi semangat lagi, nggak jadi gitu, ngegas tapi abis itu capek dan lama mandeknya gitu. Aku ngerasain itu selama 5 tahun dulu, dari SMP aku mau pengen olahraga konsisten tapi gitu terus, semangat seminggu udah redup lagi. Nah sekarang aku ubah caranya supaya lebih cepat gitu. Ini emang sedikit nggak masuk gitu ya kalau misalnya kita pikirkan secara simple, kayak ya kalau mau cepet ya kita lakukan secepat-cepatnya, seideal-idealnya, tapi enggak, karena buat kita harus bangun kebiasaannya dulu. Jadi artinya gimana, buat selama 50 hari pertama gitu aku nggak ngincar olahraganya perfect 45 menit semua. Kalau misalkan ada yang 45 menit ya bagus, enggak juga nggak apa-apa, tapi yang penting aku udah punya habit nih sekarang, di hari ke-52 aku udah punya habit olahraga udah jadi gampang aja gitu, dan ya tinggal ditingkatkan aja intensitasnya, ditingkatkan aja frekuensinya, lebih cepat dibandingkan 5 tahun yang kuhabiskan selama masa sekolah, karena olahraganya 3 hari habis itu mandeknya sebulan, ya nggak bakal ada hasil. Jadi buat kalian yang masih ngincar perfect waktu buat mulai, jangan, mulai sekarang dan bangun kebiasaannya ya. Oke. Kalau kalian tertarik buat tips-tips seperti ini dan reminder seperti ini, jangan lupa buat follow
akun aku guys. See you di day ke 53. Bye bye.